Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryani Latif. NIM 2023-038 kelas paralel dalam studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan definisi logika matematika di pertemuan kedua. Logika matematika apa sih itu? Logika matematika juga merupakan dasar dari suatu penalaran from reasoning. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan dan kurung statement. Pernyataan adalah kalimat yang minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat yang membentuk suatu kalimat yang bermakna. Lalu ada proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah kalimat deklaratif, pernyataan yang bernilai benar, true atau salah, false, tapi tidak dapat sekaligus keduanya. Berarti kalimat itu adalah uh, yang benar, hanya bernilai benar atau salah. Salah satunya itu, dan tidak dapat dua sekaligus. Di satu kalimat itu tidak bisa menilai benar atau salah, harus salah satu benar atau salah. Lalu ada contoh yang merupakan proposisi. Yang pertama, Prodi Sistem Informasi Universitas Merah Kudus berdiri pada tahun 2002. Jadi saya sudah search, yaitu memang benar. Ini proposisinya itu benar. Lalu yang kedua ada semua dosen sistem informasi BMK pria. Kalimat ini proposisi yang bernilai salah karena di sistem informasi BMK dosennya itu ada juga yang wanita. Tiga ada jangan 15 kurangi 12 sama dengan 3. Pernyataan ini benar katanya. Lalu semua bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Yaitu adalah kalimat proposisi yang nilai benar. Karena semua bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya pasti 0. Lalu hasil penjumlahan dua bilangan genap adalah ganjil. Kalimat proposisi ini yang bernilai salah. Ya karena dua bilangan genap itu kalau ditambah itu hasilnya pasti genap. X. Posisi dan garis pernyataan. Proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Contoh pernyataan yang bukan proposisi. Akreditasi apakah sistem informasi UMK? Kalimat ini bukan proposisi karena ada tanda tanya di belakang kalimat. Yang berarti itu adalah kalimat tanya. Lalu ada buatlah program berikut. Kalimat ini bukan merupakan proposisi karena ada tanda seru di belakang kalimat. Lalu 3X tambah Y sama dengan 12. Kalimat ini bukan proposisi karena ada variabelnya dan belum tahu nilainya. Lalu ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Karena kan kalimat tersebut memuat variabel dalam kurung berubah di dalamnya. Contoh kalimat terbuka. Anton lebih tinggi dari Ali.
Ini adalah kalimat terbuka karena Anton belum diketahui tingginya dengan Ali. Lalu yang kedua ada 3x plus y sama dengan 12. Nah, kita belum tahu nilai x dan y-nya. Lalu ada y besar daripada 3. Kalimat terbuka karena y itu belum tahu isi, belum tahu nilainya. Lalu ada x adalah bilangan berumah. Salah satu kalimat terbuka yang nilai x-nya itu belum diketahui. Lalu ada posisi. Proposisi itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ada proposisi atomik. Proposisi ini berarti proposisi yang tidak dapat dipecah-pecah menjadi beberapa proposisi penyusunnya. Contohnya, Rektor UMK pada tahun 2017 adalah Suparnyo SH MS. Lalu yang kedua ada 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu 7 adalah bilangan genap. Lalu mahasiswa sistem informasi mahir membuat program. Lalu yang kedua ada proposisi majemuk. Proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi atom. Lalu langsung aja ke contohnya. Yang pertama, 5 adalah bilangan ganjil dan prima. Dua, mahasiswa SIUMK dapatkan akun Sunan dan portal. Lalu yang ketiga, anak SIUMK ahli membuat program dan jaringan komputer. Yang terakhir, jika bumi bulat, maka dapat berputar. Mungkin tadi adalah gambaran dasar dari logika matematika dan lain-lainnya. Mungkin ini akan uh, menjelaskan lebih mendetail tentang logika matematika. Oke, kita kembali lagi. Yang pertama, logika. Logika adalah ilmu yang pelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Ada dua macam penalaran, yaitu ada penalaran deduktif dan penalaran induktif. Pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Premis. Premis, apa itu sih premis? Premis merupakan istilah yang digunakan untuk landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Premis, premis merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin premisis, premisus yang memiliki arti maju. Premis tersebut merupakan berupa rangkaian kalimat yang digunakan dalam logika untuk membuat kesimpulan. Jadi intinya premis itu adalah landasan yang landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Lalu ada premis contoh premis 1. Semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Kesimpulannya berarti Wulandari mengikuti ospek. Lalu kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual atau fakta untuk menarik kesimpulan yang berlaku. Contoh, penalaran induktif. Contoh, ayam 1 berkembang biak dengan telur. Premis 2, ayam 2 berkembang biak dengan telur. Premis 3, ayam 3 berkembang biak dengan telur. Premis 4, ayam 4 berkembang biak dengan telur. Sampai premis 50, ayam 50 berkembang biak dengan telur. Kesimpulannya, semua ayam berkembang biak dengan telur. Lalu ke logika matematika. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan, keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal,
dan universal dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Lalu ada pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, dalam kurung benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata penghubung kalimat, mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer, pernyataan tunggal, atau pernyataan atomik. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut pernyataan majemuk. Pernyataan yang benar dikatakan memiliki nilai kebenaran B, sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai kebenaran S. Untuk catatan, nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang 1 atau 0. 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B, sedangkan angka 0 ekuivalen dengan kebenaran S. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Pernyataan yang kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua. Kebenaran faktual, yaitu kebenaran antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Kebenaran logis, yaitu kesesuaian dengan aturan-aturan logika. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu keseluruhan objek-objek terbatas. Yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan disebut semesta pembicaraan atau semesta saja yang disingkat S. Untuk membicarakan anggota-anggota dari semesta biasanya digunakan lambang atau dua macam lambang, yaitu konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tertentu dari semesta. Lalu ada paubah adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota yang tidak bertemu dalam kurung sembarang dari semesta. Paubah bilangan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil. Contohnya X, Y, Z. Ubah pernyataan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R, S, dan seterusnya. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat paubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat semacam ini masih tanda petik terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau salah. Contohnya, X adalah bilangan bulat. Jadi kita tidak tahu angka eh, kita tidak tahu nilai X itu berapa. Bisa jadi 3 atau 4. Itu adalah salah satu contoh kalimat terbuka. Lalu kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan pengganti mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Pernyataan yang dihasilkan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Kalimat terbuka. Himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota dari S yang bila lambangnya disubstitusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka itu akan menghasilkan pernyataan benar. Ini ada contohnya. Saya lewati saja ya. Himpunan penyelesaian harus memuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan benar. Lalu kita ke ingkaran. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula.
Lingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang P atau min P atau inilah, dan dibaca tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka lingkarannya bernilai salah dan sebaliknya. Contoh, Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Benar. Tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Salah. Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Salah. Lalu ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Dalam logika matematika, terdapat 4 macam kata hubung, yaitu yang pertama dan, yang kedua atau, yang ketiga bila maka, yang keempat ada bila dan hanya bila. Contoh pernyataan majemuk. Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Yang kedua, Kurnia pergi ke kampus atau ia menonton film. Yang ketiga ada, bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Yang keempat ada, Medan ibu kota Sumatera Utara, bila dan hanya bila Semarang ibu kota Jawa Timur. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut disebut konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekuivalensi atau implikasi. Ini akan saya jelaskan di next video ya. Lalu nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung apa yang digunakan. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai salah atau benar, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Sekian dan terima kasih.